Hai, kembali lagi dengan si Lloyd. Kamu tahu gak sih istilah pornografi? Aku kurang yakin kalau kamu gak pernah dengar istilah itu. Ya, pornografi, konten yang menampilkan adegan seksual secara eksplisit dan juga vulgar. Dengan kemudahan akses internet, pornografi semakin mudah dijangkau oleh berbagai kalangan termasuk remaja, bahkan anak kecil. Namun, apakah kamu tahu bahwa pornografi memiliki dampak negatif yang sangat besar bagi kesehatan mental dan juga fisik seseorang? Menurut penelitian yang dilakukan oleh Times of India, pornografi dapat menyebabkan kecanduan yang mengaburkan batas antara kenyataan dan juga imajinasi. Kecanduan pornografi dapat mempengaruhi jalur penghargaan otak, yaitu sistem saraf yang mengatur rasa senang dan hasrat. Kecanduan ini juga dapat memicu pelepasan dopamin, yaitu neurotransmitter yang berperan dalam kesenangan dan juga motivasi. Statistik. Fun fact tentang pornografi adalah konten yang paling banyak dicari dan diunduh di internet. Menurut factualnews.co, berikut adalah beberapa fakta menarik tentang penggunaan pornografi. Pertama, 25% permintaan mesin pencari terkait dengan seks. Ini berarti bahwa dari setiap 4 kata kunci yang dimasukkan ke mesin pencari seperti Google atau Bing, 1 diantaranya berkaitan dengan seks. Hal ini menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap konten seksual sangat tinggi. Kedua, 35% unduhan dari internet adalah pornografi. Ini berarti bahwa dari setiap 3 file yang diunduh dari internet, 1 diantaranya adalah pornografi. Hal ini menunjukkan bahwa konsumsi masyarakat terhadap konten pornografi sangat besar. Ketiga, 40 juta orang Amerika mengatakan mereka secara teratur mengunjungi situs pornografi. Ini berarti bahwa sekitar 12% populasi Amerika Serikat adalah pengguna aktif situs pornografi. Hal ini menunjukkan bahwa kecanduan pornografi adalah masalah yang serius di negara tersebut. Penggunaan pornografi di seluruh dunia tidak hanya terbatas pada negara-negara maju seperti Amerika Serikat. Menurut sebuah laporan yang dirilis oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia, berikut adalah beberapa fakta menarik tentang penggunaan pornografi di Indonesia. 1. 1,1 juta konten pornografi ditemukan di internet sepanjang tahun 2021. Ini berarti bahwa setiap hari ada sekitar 3.000 konten pornografi baru yang bermunculan di internet. Hal ini menunjukkan bahwa produksi dan distribusi konten pornografi sangat marak di Indonesia. 2. Konten pornografi merupakan konten negatif yang paling dominan di internet. Dari 1,57 juta konten negatif yang ditemukan oleh Kementerian Kominfo hingga Oktober 2021, 70% diantaranya adalah konten pornografi. Hal ini menunjukkan bahwa konten pornografi adalah ancaman terbesar bagi kesehatan dan moral masyarakat di Indonesia. 3. Konten perjudian dan penipuan merupakan konten negatif yang paling banyak menyertai konten pornografi. Dari 1,57 juta konten negatif yang ditemukan oleh Kementerian Kominfo hingga akhir 2021, 28% diantaranya adalah konten perjudian dan 1% diantaranya adalah konten penipuan. Hal ini menunjukkan bahwa konten pornografi sering dikaitkan juga dengan praktik-praktik ilegal dan juga merugikan lainnya. Lalu, bagaimana pornografi bisa merusak kesehatan? 1. Mengubah sikap dan persepsi tentang seksualitas. Seseorang yang kecanduan pornografi cenderung menganggap wanita dan anak-anak sebagai objek seks saja. Mereka juga cenderung memiliki harapan yang tidak realistis tentang hubungan seksual, seperti ukuran alat kelamin, durasi, frekuensi, dan variasi. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpuasan, frustasi, dan konflik dengan pasangan. 2. Meningkatkan eksplorasi seks remaja. Remaja yang sering menonton pornografi cenderung lebih mudah terlibat dalam perilaku seks bebas dan perilaku seksual beresiko. Hal ini dapat meningkatkan resiko terkena penyakit menular seksual atau PMS, kehamilan tidak diinginkan, aborsi, dan eksploitasi seksual. 3. Mudah berbohong. Seseorang yang kecanduan pornografi biasanya merasa malu atau bersalah atas kebiasaannya tersebut. Oleh karena itu, mereka cenderung berbohong kepada orang-orang terdekat mereka, seperti keluarga, teman, atau pasangan. Hal ini dapat merusak kepercayaan dan komunikasi dalam hubungan interpersonal. 4. Menurunkan harga diri dan konsep diri. Seseorang yang kecanduan pornografi sering merasa tidak mampu mengendalikan diri atau mengatasi masalahnya.
Mereka juga sering membandingkan diri mereka dengan orang-orang yang ada di dalam konten pornografi. Hal ini dapat menimbulkan perasaan rendah diri, tidak percaya diri, tidak puas dengan diri sendiri, atau bahkan membenci diri sendiri. Depresi dan anxiety. Seseorang yang kecanduan pornografi dapat mengalami gangguan mood seperti depresi dan anxiety. Depresi adalah kondisi di mana seseorang merasa sedih, putus asa, tidak berdaya, atau tidak berminat pada hal-hal yang biasanya disukai. Anxiety adalah kondisi di mana seseorang merasa cemas, khawatir, takut, atau gugup secara berlebihan. Kedua kondisi ini dapat mengganggu fungsi sehari-hari seseorang dan memerlukan bantuan profesional. Efek negatif pornografi bagi kesehatan fisik antara lain: 1. Berdampak negatif pada kehidupan seks dan berpotensi menyebabkan disfungsi ereksi pada pria. Seseorang yang kecanduan pornografi dapat mengalami penurunan gairah seksual terhadap pasangannya. Mereka juga dapat mengalami kesulitan untuk mencapai atau mempertahankan ereksi saat berhubungan dengan pasangan. 2. Menyebabkan isolasi sosial. Seseorang yang kecanduan pornografi cenderung menghabiskan banyak waktu untuk menonton konten porno, bahkan mengorbankan aktivitas lain yang lebih penting atau bermanfaat. Mereka juga cenderung menghindari interaksi sosial dengan orang lain, karena mereka tidak nyaman atau tidak tertarik. Hal ini dapat menyebabkan kesepian, kebosanan, dan kurangnya dukungan sosial. 3. Mempengaruhi kesehatan otak. Seseorang yang kecanduan pornografi dapat mengalami perubahan pada struktur dan fungsi otak. Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan pornografi dapat menyebabkan penurunan volume abu-abu di beberapa area otak yang terkait dengan pengambilan keputusan, pengendalian diri, dan emosi. Penggunaan pornografi juga dapat menyebabkan penurunan sensitivitas terhadap rangsangan seksual, sehingga membutuhkan rangsangan yang lebih kuat atau ekstrim untuk mendapatkan kesenangan. 4. Mempengaruhi kesehatan jantung. Seseorang yang kecanduan pornografi dapat mengalami peningkatan tekanan darah dan denyut jantung saat menonton konten porno. Hal ini dapat meningkatkan risiko terjadi penyakit jantung, seperti serangan jantung atau stroke. Selain itu, penggunaan pornografi juga dapat menyebabkan stres oksidatif, yaitu kondisi di mana terjadi ketidakseimbangan antara radikal bebas dan antioksidan di dalam tubuh. Stres oksidatif dapat merusak sel-sel dan jaringan tubuh, termasuk pembuluh darah dan juga jantung. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa mereka telah kecanduan pornografi. Mereka menganggap bahwa menonton pornografi adalah hal yang normal dan tidak berbahaya. Padahal, pornografi adalah racun yang meracuni otak dan tubuh kita. Jika kita ingin bebas dari racun ini, maka kita harus tahu bagaimana cara berhenti menjadi pecandu pornografi. Jika kamu sudah ingin sungguh-sungguh untuk berhenti menjadi pecandu pornografi, mungkin ini bisa membantumu. Apa saja sih? Pertama, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengakui bahwa ia membutuhkan bantuan. Ia dapat mencari bantuan dari orang-orang terdekat yang dapat dipercaya dan mendukung, seperti keluarga, teman, atau pasangan. Ia juga dapat mencari bantuan dari ahli kesehatan mental, seperti psikolog atau psikiater, yang dapat memberikan terapi yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu. Beberapa jenis terapi yang dapat dilakukan antara lain adalah konseling, terapi perilaku kognitif, terapi kelompok, atau obat-obatan jika diperlukan. 2. Memblokir akses dan menghancurkan koleksi. Jika seseorang ingin berhenti atau mengurangi penggunaan pornografi, ia harus memutuskan akses dan sumber pornografi yang ada di sekitarnya. Ia dapat memasang perangkat lunak anti pornografi pada komputer dan perangkat mobile yang dimilikinya, dan meminta bantuan orang lain untuk membuat kata sandi yang tidak diketahuinya. Ia juga harus menghapus atau menghancurkan semua koleksi pornografi yang dimilikinya, baik dalam bentuk digital maupun cetak. Hal ini akan membuatnya lebih sulit untuk kembali ke kebiasaan lama saat mengalami godaan atau keinginan untuk menonton pornografi. 3. Mengganti kebiasaan buruk dengan kebiasaan baik. Jika seseorang ingin berhenti atau mengurangi penggunaan pornografi, ia harus mencari kegiatan lain yang lebih bermanfaat dan menyenangkan untuk mengisi waktu luangnya. Ia dapat mencari hobi atau aktivitas yang sesuai dengan minat dan bakatnya, seperti olahraga, membaca, menulis, bermain musik, atau belajar hal yang baru. Ia juga dapat meningkatkan interaksi sosial dengan orang-orang positif dan mendukung, seperti bergabung dengan komunitas atau kelompok pendukung yang memiliki tujuan yang sama dengan dirinya. Hal ini akan membantu ia untuk merasa lebih bahagia, percaya diri, dan juga berdaya. 4.
Terapi perilaku kognitif atau CBT. Terapi ini dilakukan dengan cara mengubah pola pikir dan kebiasaan yang berkontribusi terhadap kecanduan pornografi. Dalam terapi ini, terapis akan membantu individu untuk mengidentifikasi, menantang, dan mengganti pikiran-pikiran negatif atau irasional yang mendorong mereka untuk menonton pornografi. Terapi juga akan membantu individu untuk mengenali dan mengatasi emosi-emosi negatif yang muncul akibat menonton pornografi, seperti rasa bersalah, malu, atau marah. Terapi juga akan membantu individu untuk mencari alternatif yang lebih positif dan bermanfaat untuk mengisi waktu luang dan memenuhi kebutuhan mereka. Apakah ada contoh nyata orang yang berhasil mengatasi kecanduan pornografi? Tentunya ada. Sekarang, aku akan bahas 3 orang yang sudah berhasil dalam mengatasi kecanduan pornografi. 1. Terry Crews. Terry Crews adalah seorang aktor, komedian, dan mantan pemain sepak bola Amerika yang dikenal karena perannya dalam film-film seperti White Chicks, The Expendables, dan Brooklyn Nine-Nine. Ia mengakui bahwa ia telah kecanduan pornografi sejak usia 12 tahun, dan hal itu telah merusak hubungannya dengan istri dan anak-anaknya. Ia memutuskan untuk berhenti dari kecanduan pornografi setelah menyadari bahwa ia telah kehilangan kontrol atas dirinya sendiri dan tidak bisa hidup tanpa pornografi. Ia menjalani terapi, bergabung dengan kelompok pendukung, dan berbagi pengalamannya melalui video di Facebook. Ia juga menulis buku berjudul Manhood, How to be a Better Man or Just Live with One, yang menceritakan perjuangannya melawan kecanduan pornografi dan bagaimana ia memperbaiki hubungannya dengan keluarganya. 2. Joshua Shea. Joshua Shea adalah seorang mantan politisi dan pengusaha yang pernah menjadi wali kota Auburn, Maine, Amerika Serikat. Ia mengaku bahwa ia telah kecanduan pornografi dan alkohol sejak usia muda, dan hal itu telah membuatnya melakukan tindakan kriminal seperti mengirim gambar tidak senonoh kepada seorang gadis di bawah umur. Ia ditangkap oleh polisi dan dijatuhi hukuman 6 bulan penjara. Ia memutuskan untuk berhenti dari kecanduan pornografi dan alkohol setelah menyadari bahwa ia telah merusak hidupnya sendiri dan orang-orang yang dicintainya. Ia menjalani terapi, mengikuti program rehabilitasi, dan menulis buku berjudul The Addiction Nobody Will Talk About: How I Let My Pornography Addiction Hurt People and Destroy Relationship, yang menceritakan pengalamannya sebagai seorang pecandu pornografi dan bagaimana ia berhasil pulih dari kecanduan tersebut. 3. Gabe Dean. Gabe Dean adalah seorang aktivis anti pornografi yang mendirikan situs web Rebirth Nation yang bertujuan untuk membantu orang-orang yang ingin berhenti dari kecanduan pornografi. Ia mengaku bahwa ia telah kecanduan pornografi sejak usia 12 tahun, dan hal itu telah menyebabkan ia mengalami disfungsi ereksi saat berhubungan seks dengan pasangannya. Ia memutuskan untuk berhenti dari kecanduan pornografi setelah mengetahui bahwa pornografi telah merusak otaknya dan mengganggu kesehatan seksualnya. Ia menjalani proses rebooting, yaitu menghentikan penggunaan pornografi, masturbasi, dan orgasme selama beberapa waktu untuk memulihkan fungsi otak dan tubuhnya. Ia juga berbagi pengalamannya melalui video di YouTube dan artikel di situs webnya. Ia juga menjadi pembicara di berbagai acara dan media tentang dampak negatif pornografi dan cara mengatasinya. Demikianlah video kali ini tentang bahaya pornografi bagi kesehatan mental dan fisik serta hubungan interpersonal. Semoga video ini dapat memberikan informasi dan inspirasi bagi kita yang ingin berhenti atau mengurangi penggunaan pornografi. Ingatlah bahwa pornografi bukanlah solusi untuk mengatasi masalah atau emosi negatif yang kita alami. Ada banyak cara lain yang lebih sehat dan positif untuk mengisi waktu luang dan memenuhi kebutuhan kita. Jika kita merasa kesulitan untuk berhenti dari kecanduan ini, jangan ragu untuk mencari bantuan dari orang-orang terdekat atau profesional yang kompeten. Kita tidak sendirian dalam menghadapi masalah ini, dan kita bisa pulih dari kecanduan ini dengan dukungan dan juga usaha yang tepat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat berjuang dan tetap semangat. Peace and salam manis.